Diperkaos dulu 1, 2, 3 hore cerot. Hai, welcome back to my channel. Aku Immanuel. Di video kali ini aku akan membahas sepak terjang pembunuh berantai asal Amerika Serikat. Lagi-lagi bukan sembarang pembunuh berantai bukbak 1, 2, 3 hore selesai. Gak gitu, kali ini pembunuh berantainya punya IQ di angka 145. Udah masuk ke kategori jenius dan mendapatkan gelar narapidana teladan. Aneh gak tuh? Dan dia tak lain dan tak bukan siapa lagi kalau bukan Edmund Emil Kemper. Edmund Emil Kemper III lahir di Burbank, California, Amerika Serikat pada tanggal 18 Desember 1948. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ibunya bernama Clarnell Elizabeth Kemper dan ayahnya bernama Edmund Emil Kemper Jr. Namanya sama gitu ya sama bapaknya, cuman kalau ayahnya generasi keduanya, nah si Edmund ini generasi ketiganya. Kita panggilnya Edmund aja ya. Kakak perempuan Edmund bernama Susan Haghey Kemper dan adik perempuannya bernama Eileen Lee Kemper. Jadi Edmund adalah anak laki-laki satu-satunya. Ayahnya Edmund adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua dan setelah perang ayahnya Edmund sempat dikirim ke Pacific Proving Grounds di Kepulauan Marshall untuk uji coba nuklir. Kemudian setelahnya ayahnya Edmund bekerja sebagai seorang teknisi listrik. Tapi pekerjaan sebagai teknisi listrik tidak disukai oleh Clarnell. Si istri ini suka banget ngeluh tentang pekerjaan kasar suaminya. Sampai si suaminya ini bilang, halah misi bunuh diri massal di Perang Dunia II dan uji coba senjata nuklir gak ada apa-apanya dibandingkan hidup sama istri aku, katanya. Saking si Clarnell reseknya minta ampun sampai suaminya aja gak betah lama-lama ada di rumah. Tapi justru bapaknya ini sayang banget sama si Edmund, begitupun sebaliknya. Si Edmund ini deket banget sama bapaknya dibandingkan sama ibunya. Kenapa? Karena perilaku ibunya gak bener. Clarnell adalah seorang pecandu alkohol yang parah. Pada tahun 1957, ayah dan ibunya Edmund berpisah dan mereka bercerai pada tahun 1961. Udah pisah ranjang dari lama. Edmund dan kedua saudaranya tinggal bersama ibunya di Montana, cuman ya itu, si Clarnell kan sakit ya, dia sering sekali mengintimidasi anak-anaknya, bahkan anak-anaknya sampai dilecehkan sama si Clarnell. Kalau di kasus-kasus serial killer biasanya kan bapaknya yang agak gila, ini enggak, justru di sini yang antagonis malah emaknya. Karena bentuk tubuh Edmund kecil lebih besar dari kedua saudaranya, si Edmund ini sering jadi sasaran hinaan ibunya. Pokoknya dihina-hina, dicemooh, dan ibunya nih nggak pernah mau menunjukkan rasa cintanya ke si Edmund karena takut si Edmund ini nanti tumbuh menjadi seseorang yang hombreng katanya. Hari-hari si Edmund ini dibenci sama ibunya sendiri, ibu kandung loh itu, karena emaknya mengidap gangguan kepribadian ambang atau gangguan tidak stabil secara emosional. Sampai si Edmund kecil nih disuruh tinggal di ruang bawah tanah di rumahnya sama si ibunya karena takut si Edmund nih menyakiti kakak dan adik perempuannya. Padahal mah si Edmund kecil ya wesway basway. Di masa kecil Edmund sebenarnya dia udah menunjukkan bibit-bibit psikopat sejak dini. Definisi the real bocil kematian. Pernah nih suatu ketika pas umurnya masih 10 tahun, dia ngubur kucing hidup-hidup, lalu pas kucingnya udah mati, digali lagi, habis itu kepalanya dipenggal, terus kepalanya dipasangin paku gitu, dipaku sama dia. Terus dia juga pernah bunuh kucing tetangga gara-gara kucing itu lebih menyukai adik perempuannya ketimbang dia, cemburu deh sama kucing doang. Habis itu tubuh kucingnya dipotong-potong, terus disimpan di lemari, ketahuan dong sama ibunya. Ya didamprat lah si Edmund. Terus si Edmund nih pernah digodain sama kakaknya nih suatu ketika ya. Cek kok kamu gak nyoba cium guru kamu, katanya. Tiba-tiba aja dia ngomong gitu kakaknya ini. Terus si Edmund jawab, ya kalau aku mau menciumnya aku harus membunuhnya dulu cek. Sengklek ya, udah bocil kematian definisinya. Sampai dia pernah menyelinap keluar rumah bawa bayonet punya bapaknya, terus ke rumah gurunya diam-diam buat ngestalker gurunya, ngikutin, ngintilin. Selain itu jenis permainan yang biasa dimainkan Edmund kecil ini rada gila juga daripada anak-anak seusianya. Dia menamai permainan ini sebagai kamar gas dan kursi listrik. Jadi gini ceritanya, si Edmund ini bakal pura-pura duduk di kursi, terus dia minta adiknya si Eileen buat ngikat tangannya dia. Abis itu pura-puranya si Eileen ini bakal pencet tombol, terus si Edmund ini belaga kejang-kejang kayak orang lagi duduk di kursi listrik atau dieksekusi pakai gas beracun gitu. Permainan pura-pura sekarat, cek.
Dan kakaknya juga ternyata rada gila nih. Pernah nih si Edman nih pas lagi diem dia di tepi rel kereta api, terus pas tiba-tiba ada kereta lewat didorong sama si Susan. Tapi akhirnya nggak jadi ketabrak. Terus si Edman pernah didorong ke kolam sampai tenggelam. Tapi nggak sampai meninggoy untungnya. Lama-lama Edman nggak betah tinggal sama ibunya sampai dia nekat kabur untuk menemui ayahnya di Van Nuys, California. Cuma ayahnya emang udah kawin lagi dan Edman punya saudara tiri. Kemudian menginjak usia remaja, Edman tinggal bersama nenek dan kakek dari pihak ayahnya. Karena keluarga baru ayahnya agak risih sama perilakunya si Edman yang aneh. Tapi ya gitu, dia pun gak betah tinggal sama kakek neneknya. Karena si kakek ini nih pikun, namanya udah tua. Nah si Edman nih sebel. Ditambah lagi neneknya sama aja suka mencemooh dan merendahkan si Edman. Pada tanggal 27 Agustus 1964, Edman nih ceritanya lagi duduk di meja dapur sama neneknya yang bernama Maude Matilda. Tapi waktu itu mereka berdua lagi cekcok, kemudian si Edman marah kan, kaburlah dia. Tapi tiba-tiba si Edman ini kembali lagi ke dapur dan neneknya melihat Edman memegang senapan kaliber 22 milik kakeknya. Si nenek bilang, "Ce, sebaiknya kamu tidak menembak burung lagi," lalu kepala neneknya ditembak, didor. Kemudian Edman lanjut menembaki bagian punggung neneknya dan menusuk tubuh neneknya dengan pisau dapur. Beberapa waktu kemudian kakeknya pulang dari berbelanja bahan makanan. Baru aja kakeknya keluar dari mobilnya, tiba-tiba si Edman keluar rumah, habis itu 1, 2, 3 hore kakeknya juga tewas. Baru setelah itu Edman mulai kebingungan nih dan dia menelpon ibunya, nyuruh ibunya buat ngehubungin polisi. Ya udah, kemudian dia ditangkap, pasrah. Pada saat polisi menginterogasi Edman, ditanyakan, "Ce, kamu kenapa kok tega-teganya bunuh nenek kamu?" Desiree bilang, katanya, "Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya membunuh nenek aku, Ce." Terus polisinya nanya lagi, "Terus kenapa kamu bunuh juga kakek kamu, Ce?" Dijawab, "Karena aku tidak mau kakek aku tahu kalau istrinya sudah meninggal karena kakek akan sangat marah, Cenah." Kejahatan Desiree dianggap tidak masuk akal untuk dilakukan oleh remaja berusia 15 tahun. Sehingga psikiater pengadilan mendiagnosa bahwa Edman menderita skizofrenia paranoid dan Edman harus dikirim ke rumah sakit negara bagian atas Cadero di San Luis Obispo Country dengan keamanan maksimum. Jadi nih rumah sakit isinya orang-orang gangguan mental semua. Tapi anehnya di rumah sakit itu justru psikiaternya nggak setuju kalau si Edman ini didiagnosa punya penyakit mental karena pas dicek ternyata normal dan tidak menunjukkan adanya delusi dan halusinasi. Justru mereka melihat Edman ini anak yang cerdas. Kemudian dilakukan pengujian pada IQ-nya kan, dan di pemeriksaan pertama IQ-nya itu mencapai 136. Kemudian selama beberapa lama dia tinggal di rumah sakit itu, dicek lagi, hasilnya 145 IQ-nya. FYI, IQ rata-rata ada di angka 91 sampai 110 ya. Dan 111 sampai 120 itu masuknya udah ke kategori tinggi tapi normal. Langganan 3 besar di sekolah pasti angkanya segini nih IQ-nya. Dari angka 121 sampai 130 itu udah masuk IQ superior. Tadi IQ-nya Edmund hasilnya 136. Yang pas tes pertama nih, artinya IQ-nya dia berada di golongan sangat superior atau jenius. Kemudian beberapa lama kemudian dicek lagi, makin meningkat angkanya di 145. Tapi masih di bawah Albert Einstein lah. Yang mengejutkannya, selama di rumah sakit itu, Edman jadi narapidana yang disukai oleh para psikiater. Kenapa? Karena kepintaran dan kejeniusannya. Dia merupakan narapidana teladan. Di sana dia berkelakuan baik, rajin. Mungkin kalau ada acara-acara nominasi napi terjenius versi On The Hospital, pasti dia urutan paling atas. Bahkan dia mendapatkan pelatihan khusus untuk memberikan tes psikiatris ke narapidana lain. Napi lain pada segan nih sama si Edman. Singkat cerita nih, pada tanggal 18 Desember 1969, di usianya yang menginjak 21 tahun, Edman bebas bersyarat dan dia dapat rekomendasi dari psikiaternya untuk menghapus secara permanen catatan kejahatannya yang pernah dilakukan Edman, untuk memberikannya kesempatan memulai hidup baru karena Edman dianggap tidak membahayakan jika dia tinggal di lingkungan masyarakat. Edman kemudian tinggal bersama ibunya di Aptos, California. FYI, ibunya udah kawin lagi, abis itu bercerai lagi selama si Edman ini dalam masa tahanan ya. Tapi tetap aja, meskipun udah tinggal satu atap, hubungannya sama ibunya masih toksik. Sering ribut, bentar-bentar ribut, gitu-gitu aja. Pun emaknya sama aja, dari dulu nggak berubah-berubah. Nah, sebagai syarat kebebasannya, si Edman ini diharuskan menghadiri community college.
semacam pelatihan atau kursus singkat gitu loh, dan dia berharap untuk bisa menjadi seorang polisi awalnya. Tapi sayang tinggi dan berat badannya nggak masuk kriteria, tingginya aja 6 kaki lebih, beratnya 300 pound, kalau dikonversi ke kilogram 136 kilo cuy. Satu kintal lebih 36 kilo beratnya, gede banget kan. Tinggi badannya hampir 2 meter, tapi meskipun dia nggak lolos, Edman tetap berkawan baik sama polisi-polisi di Santa Cruz karena mereka pernah sempet temenan gitu kan selama menjalani seleksi masuk. Edman dan para polisi itu kayak punya geng arisan gitu, yang kerjanya ya nongki-nongki cantik, ngopi-ngopi. Kemudian si Edman bekerja di divisi Jalan Raya Negara bagian California, hingga akhirnya dia bisa mengumpulkan banyak uang untuk tinggal terpisah dengan ibunya. Cuslah dia tinggal bareng temennya di Alameda, California. Tapi tetap aja, sekalipun udah tinggal terpisah, emaknya sering banget datang tiba-tiba, masih sering telepon karena si Edman pun masih sering mengalami kesulitan keuangan. Jadi mau gak mau, kalau lagi bokeh, balik lagi ke rumah ibunya buat minta duit. Suatu hari si Edman nih beli motor dengan uang hasil kerjanya kan. Baru aja jalan sama motor barunya, dia ditabrak sama mobil sampai lengannya luka parah. Dilaporin kan yang nabraknya, tapi ujung-ujungnya masalahnya selesai karena yang nabrak ngasih uang kompensasi 15.000 US dollar, gede loh itu, lumayan. Nah dari uang hasil itu, si Edman nih sampai bisa beli mobil Ford Galaxy 1965 sedan 4 pintu. Saingannya Chevrolet Sepala. Kemudian dia menyediakan kantong plastik, borgol sampai pisau buat dia simpen di mobilnya. Di mana tuh ya dia bisa dapat benda-benda begitu? Kan temen arisannya polisi semua. Jadi segala borgol, pistol dapat minjem dari temennya. Cuman emang temennya nggak tahu kalau benda-benda itu ternyata dipakai untuk mencari mangsa. Karena zaman itu banyak ciwi-ciwi pinggir jalan yang suka pada numpang mobil-mobil asing. Istilahnya kalau di sana hitchhiking. Misalkan kita nih berdiri nih di pinggir jalan, terus nyetem mobil kan, mau kemana bang? Oh ini mau ke Bojong. Sama bang, aku juga mau ke sana numpang ya. Kayak gitu. Kalau di kita kayaknya bakal dikira kuntilanak gak sih kayak gitu? Kalau di kita biasanya namanya nge-track mobil gitu. Cuman kalau di kita kan numpang truk gitu atau mobil kolbak tapi rame-rame kan. Nah momen itu dimanfaatkan sama si Edman. Sampai akhirnya kejadian lagi pembunuhan yang kedua dan kesekian kalinya. Pada tanggal 7 Mei 1972, Edman lagi berkendara di Berkeley, California. Ada nih 2 orang ciwi di pinggir jalan lagi nyari-nyari tumpangan gratis di area sekitar Universitas Negeri Fresno. Pas kebetulan si Edman lewat kan, mangsa nih, sekali dapat langsung 2 orang ciwi itu adalah Mary Ann Pesce dan Anita Lucchesa. Naiklah mereka, katanya mereka mau ke Universitas Stanford. Bukannya ke Universitas Stanford, ternyata 2 ciwi ini dibawa masuk ke tengah hutan yang sepi. Kemudian si Mary diborgol, sementara si Anita dikunci di bagasi. Habis itu si Mary dicekik, terus ditikam. Kemudian hal yang sama dia lakukan ke Anita. Habis itu dua-duanya ditumpuk dan dikunci di dalam bagasi. Kemudian cus pulang ke apartemennya. Nah di perjalanan Edman sempat di stop sama polisi gara-gara kaca lampu bagian belakang mobilnya pecah. Tapi waktu itu polisinya nggak sadar kalau di bagasi mobilnya Edman ada 2 mayat yang tertumpuk. Jadi ya udah west way. Sampai tiba di apartemennya, kebetulan teman sekamarnya lagi nggak ada di tempat nih. Habis itu Mary dan Anita yang udah nggak bernyawa dibawa masuk di perkaos dulu 1, 2, 3 horecrot. Setelah selesai, kemudian keduanya dipotret-potret dulu, cekrek-cekrek, abis itu dimutilation. Kemudian jasadnya, potongan-potongan tubuhnya satu-satu dimasukin ke kantong plastik, kemudian dibuang di dekat Gunung Loma Prieta. Sementara kepala mereka dilempar gitu aja ke jurang. Plung. Singkat cerita, pada tanggal 14 September 1972, di malam hari, Edman menjemput seorang siswi tari berusia 15 tahun bernama Aiko Ko. Malam itu Aiko hendak pergi ke kelas tari menggunakan bus. Sayangnya dia ketinggalan dan gak mungkin lagi nunggu bus berikutnya karena pasti akan telat di kelas tarinya. Si Edman tiba-tiba lewat, numpanglah si Aiko di mobilnya Edman, sama juga seperti 2 korban sebelumnya. Dibawa ke tempat terpencil, di sini si Edman ini sempat keluar dari mobil dan pas mau masuk lagi, nggak bisa karena mobilnya udah dikunci sama si Aiko dari dalam. Tapi ya gilanya si Aiko nih kemakan bujuk rayunya si Edman juga. Udah bener kan dikunci, malah dibuka lagi, terus si Edman ya masuk lagi ke mobil. Abis itu si Aiko langsung dicekek sampai mati. Kemudian diperkaos 1, 2, 3 hore selesai, dimasukkan ke dalam bagasi. Kemudian Edman mampir dulu ke bar buat mabora.
Kumpulita dulu dia sama temen-temen arisannya polisi-polisi itu. Santuy aja, padahal di dalam mobilnya ada jasad si Aiko. Kemudian setelah puas mabora, si Edman balik lagi ke apartemen. Nah, pas si Edman buka bagasi mobilnya dengan mata berbinar dan perasaan bangga, Edman melihat tubuh Aiko seperti sebuah tangkapan nelayan yang berharga katanya. Kemudian di 1, 2, 3 horek lagi, habis itu dipotong-potong sama seperti yang sebelumnya, lalu dibuang. Pada tanggal 7 Januari 1973, Edman lagi berkendara di sekitar kampus Cabrillo College. Kemudian ada nih anak ciwi yang minta tumpangan seperti biasanya, namanya Cindy Skull. Umurnya 18 tahun, sama seperti korban sebelumnya, dibawa berkendara ke dalam hutan. Namun kali ini beda seperti korban yang sebelumnya. Si Cindy ini didor pakai pistol kaliber 22. Kemudian jasadnya Cindy dimasukkan ke dalam bagasi, lalu Edman kembali ke rumahnya. Dan jasadnya Cindy sempat diletakkan di dalam lemari yang ada di kamarnya tanpa sepengetahuan ibunya. Nih emaknya nggak curiga apa-apa dia. Besok paginya emaknya kerjakan. Kemudian jasadnya Cindy dikeluarkan dari lemari lalu dimasukkan ke dalam bak mandi ibunya. Edman kemudian mengeluarkan peluru dari kepala Cindy. Habis itu tubuhnya si Cindy dipotong kecil-kecil pakai gergaji listrik. Kemudian bagian potongan-potongan itu dilempar dari atas tebing kecuali kepalanya. Beberapa hari kemudian kepalanya si Cindy dikubur di halaman depan kamar ibunya dong. Posisi kepalanya si Cindy itu dibuat menghadap ke atas, tepat ke arah kamar emaknya si Edman. Katanya ini semua dia lakukan karena ibunya selalu ingin diperhatikan dan dikagumi oleh orang-orang. Jadi dikagumi sama mayat yang terkubur di depan kamar ibunya, ada gila-gilanya. Dan semenjak kejadian banyaknya perempuan yang hilang, polisi mulai curiga bahwa di daerah Santa Cruz ada seorang pembunuh berantai. Sekolah-sekolah di sana juga pada was-was kan, sampai pihak Universitas California mengeluarkan pengumuman bagi para mahasiswanya hanya boleh menaiki mobil tumpangan yang ada stiker universitasnya biar aman. Nah, berarti si Edman nggak bisa dong memangsa korban lagi. Oh, sudah tentu bisa, karena ibunya bekerja di Universitas California, jadi dia bisa dapet tuh stiker khususnya dari emaknya. Ditempel lah biar tetap bisa narik gitu. Emang nggak ada matinya dia itu. Next, pada tanggal 5 Februari 1975, ceritanya waktu itu Edman lagi ribut nih, cekcok sama emaknya ya kan. Habis itu si Edman nih keluar dari rumah buat berkendara seperti biasa. Ada nih cewek namanya Rosalind Heather Thorpe yang usianya 23 tahun. Masuklah dia ke mobilnya Edman, persis di dekat Universitas California. Karena kan dia lihat nih stiker mobilnya Edman, oh berarti aman nih. Masuklah, lalu duduk di kursi depan sampingnya Edman. Sepanjang perjalanan mereka asik mengobrol karena Rosalind yakin kalau si Edman sama-sama mahasiswa juga. Pas lagi jalan nih, tiba-tiba ada cewek lagi minta tumpangan. Kemudian cewek itu masuk dan duduk di jok belakang. Cewek yang kedua namanya Alice Helen, ciwi Tionghoa cenah. Tak lama kemudian, Edman tiba-tiba memperlambat laju kendaraannya dan langsung kepalanya si Rosalind. Si Alice yang ada di jok belakang kaget kan, mau teriak. Tiba-tiba Edman melepaskan 2 tembakan ke si Alice, tapi meleset, baru ditembakkan ketiga mengenai pelipisnya Alice. Akhirnya keduanya sama-sama tewas. Kemudian kedua jasad itu dibawa ke apartemennya Edman. Tapi kali ini Edman terlebih dahulu memotong kepala keduanya di dalam mobil. Jadi yang dibawa masuk cuma dari bagian leher sampai ke bawah. Kepala keduanya ditinggal di mobil. Mumpung ibunya lagi nggak di tempat ya kan, kesempatan nih kedua jasad itu di 1, 2, 3 horecrot dulu. Sebelum dibuang, seperti biasa pelurunya dikeluarin dulu supaya tidak meninggalkan bukti cenah. Dilempar juga dari atas tebing. Barulah pada bulan Maret jasad mereka ditemukan di sekitar Eden Canyon dalam kondisi yang mengenaskan. Pada tanggal 20 April 1973 malam nih, ceritanya Edman lagi tidur, kemudian tiba-tiba dibangunin sama emaknya yang lagi mabora baru pulang dari pesta. Nah, nggak lama kemudian Edman lagi duduk di kamarnya sambil baca buku, asik dia lagi anteng. Terus tiba-tiba emaknya datang. "Kurasa kamu ingin duduk sepanjang malam dan mengobrol sekarang," kata emaknya. Terus dijawab sama si Edman, "Nggak, makasih." Kemudian emaknya balik ke kamar terus tidur. Si Edman tiba-tiba menyelinap masuk ke kamar ibunya, lalu emaknya dipukul pakai palu cakar, abis itu lehernya digorok pakai pisau lipat sampai putus. Abis itu kepalanya ditaruh di rak, terus si Edman bentak-bentak itu kepala emaknya selama 1 jam. Dimaki-maki sama dia kepala emaknya.
Terus kepalanya jadi sasaran anak panah sama lempar-lempar jarum gitu loh. Sampai habis itu kelapa emaknya. Habis itu lidah sama pita suaranya dipotong terus dibuang ke tempat sampah. Terus dia pungut lagi, barulah dia buang di wastafel. Kemudian bagian tubuhnya dilecehkan juga, lalu disembunyikan di dalam lemari. Dan si Edman cus ke bar deket rumahnya buat maborak lagi. Sekembalinya dari bar, Edman mengundang teman ibunya yang bernama Sally Hallett untuk makan malam bersama dan menonton film. Baru aja si Sally masuk ke rumah, langsung dibekap, abis itu dicekek sampai metong. Kemudian tubuhnya Sally dimasukkan ke dalam lemari dan di sana Edman sempat menulis sebuah catatan yang dia tujukan untuk polisi. Isinya begini, sejak pukul 5.15 pagi hari Sabtu, dia tidak perlu menderita lagi di tangan jagal pembunuh yang mengerikan ini. Semuanya cepat tertidur seperti yang saya inginkan. Tidak ceroboh dan tidak lengkap, tuan-tuan hanya kurang waktu. Saya punya banyak hal yang harus dilakukan. Setelah itu Edman melarikan diri, dia menyetir ke daerah Pueblo, Colorado sekitar 1.600 km jarak tempuh sambil meminum beberapa pil kafein supaya nggak ngantuk. Dia sampai bawa 3 senjata api dan ratusan butir amunisi karena dia yakin bahwa dirinya akan menjadi buronan. Tapi anehnya pas Edman menemukan sebuah bilik telepon gitu, dia malah telepon polisi dan mengakui perbuatannya yang telah menghabisi ibunya dan teman ibunya. Waktu itu polisinya nggak percaya, tapi kemudian Edman meminta untuk disambungkan ke polisi kenalannya. Barulah si Edman ditangkap. Sebenarnya agak gaje sih, soalnya pas ditanya sama polisinya, kenapa kok kamu mau menyerahkan diri? Jawabannya tujuan awal saya udah tercapai, Ce. Target si Edman kan sebenarnya emaknya. Nah, 6 orang korbannya itu bagi dia ibarat kayak cuman sekedar pengalihan dan pelampiasan emosinya gitu loh. Jadi selama dia bunuh 6 orang ciwi itu, dia merasa belum puas. Dan barulah pas emaknya dibunuh, ya udah tujuannya udah tercapai, kepuasannya juga sudah tercapai. Mau ngapain lagi, Ce? Daripada hidup dalam pelarian, mending menyerahkan diri. Udah capek dan jenuh katanya, sengklek ya. Terus kalau si Sally kenapa dibunuh? Ya biar ada alasan aja. Kalau ada orang yang nanya, mama kamu kemana? Ya saya jawab aja, mama aku lagi liburan bersama-sama si Sally. Oke. Dan pada tanggal 7 Mei 1973, Edman didakwa atas 8 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Kemudian dia sempat dites kejiwaannya lagi dan hasilnya sama aja, waras. Tapi di persidangan Edman berusaha mati-matian meyakinkan juri bahwa dia sebenarnya gila. Sehingga pada tanggal 8 November 1973, juri yang terdiri dari 6 orang pria dan 6 orang wanita berunding selama 5 jam sampai akhirnya Edman dijatuhi hukuman 7 tahun penjara untuk setiap pembunuhan yang dia lakukan. Tapi si Edman protes, pengennya dihukum mati dengan cara disiksa, tapi ditangguhkan. Edman mendekam di fasilitas medis California dan dia dipenjara di blok yang sama dengan beberapa penjahat terkenal lainnya yaitu Herbert Mullin dan Charles Manson. Tapi si Edman nih julid banget sama si Herbert Mullin. Karena si Edman nih gak suka dengan kebiasaan si Herbert yang suka bersenandung. Nah si Herbert ini dipenjara dia. Dibully habis sama si Edman. Bulinya emang gak main fisik, tapi dijatuhkan mentalnya. Diintimidasi dan dimanipulasi. Kok bisa si Edman mengintimidasi dan memanipulasi si penjahat satu ini? Ingat kan, dulu dia pernah dapat pelatihan dan dipekerjakan untuk membantu napi pas dia dihukum gara-gara bunuh nenek kakeknya dulu kan. Nah, ilmu itulah yang dia gunakan untuk mengintimidasi si Herbert. Ada nih ceritanya di sel, si Edman lagi nonton TV kan. Nah, si Herbert nih malah nyanyi, berisik lah. Abis itu disiram sama si Edman. Udahlah, hijab, diem dia. Bahkan kalau si Herbert gak bertingkah aja, lagi diem dia, pasti bakal dilemparin kacang sama si Edman karena si Edman ini tahu kalau si Herbie ini suka kacang katanya. Lama-kelamaan dimanipulasi sama si Edman, tiap mau nyanyi aja si Herbert harus minta izin dulu kayak, "Bang, izin ya bang mau nyanyi." Kalau boleh ya dia nyanyi, kalau nggak boleh ya dia diem. Lagi-lagi Edman mendapatkan gelar seorang narapidana teladan. Bahkan dia dikasih tugas untuk nyusun jadwal temu antara psikiater sama narapidana lain. Entah apa yang dipikirkan sama mereka waktu itu. Tetap aja dia dianggap anak emas. Terus kalau misalkan ada acara-acara tertentu gitu di penjaranya, si Edman ini pasti jadi yang paling sibuk dan bisa banget diandelin. Bisa kalau kita di sini ada acara Agustusan gitu, nah kalau di sana si Edman ini bakal jadi ketua pelaksananya lah istilahnya. Yang begitu-gitu, bukan panitia ecek-ecek numpang nama kayak kita-kita.
Pernah nih suatu ketika dia nih kayak diwawancara gitu kan. Dia malah kayak ngasih wejangan untuk menyelamatkan orang-orang yang berpotensi menjadi seorang pembunuh cenah. Kayak motivator gitu, ngasih masukan-masukan positif. Kalian sebisa mungkin harus begini, harus begitu. Ngomong sama tangan. Kenapa dari dulu lu nggak begitu juga? Kan dia nggak ada diagnosa gangguan mental. Lucu sih, agak jarang juga ya kita dengernya. Dia nih pembunuh berantai yang sadis, tapi di penjara dia jadi anak teladan. Malaikat juga bingung gimana nyatetnya nih. Namun hal tersebut tidak mengubah apapun. Beberapa kali Edmund menolak untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Sampai sidang pembebasan bersyaratnya yang harusnya dilakukan tahun 2024 ini ditolak juga sama dia. Sampai dia bilang, masyarakat tidak siap dalam bentuk apapun untuk saya tidak bisa menyalahkan mereka. Ya iyalah, takut juga kali kalau dia sampai bebas. Dan sekarang Edmund masih hidup, hanya saja usianya sudah tua dan dia menderita penyakit diabetes dan penyakit jantung koroner. Cus lah kalian kalau mau tengokin dia. Dalam budaya modern, karakter si Edmund ini menjadi inspirasi bagi film dan karya sastra lainnya. Dia dan sesama pembunuh berantai kayak Ted Bundy, siapa lagi? Gary M. Harding, Jerry Broaddus, dan Ed Gein digunakan sebagai inspirasi untuk tokoh Buffalo Bill dalam novel karya Thomas Harris pada tahun 1988, judulnya The Silence of the Lambs. Sampai adegan Buffalo Bills membunuh kakek neneknya juga diambil dari kejadian nyata Edmund. Sampai ada nih kutipan kata-kata Edmund dan Ed Gein yang dijadikan naskah dialog untuk karakter Patrick Bateman di film American Psycho. Bunyinya gini, tahukah Anda apa yang dikatakan Ed Gein tentang wanita? Dia berkata, ketika saya melihat seorang gadis cantik berjalan di jalan, saya memikirkan dua hal. Satu bagian dari diri saya ingin mengajaknya keluar, berbicara dengannya, bersikap baik dan manis, serta memperlakukannya dengan benar. Bagian lainnya bertanya-tanya, seperti apa kepalanya jika ditusuk dengan tongkat. Banyak jadi inspirasi film berdarah-darah loh dia ini. Dari mulai novel, film, drama series, agak berpengaruh sih, tapi ngeri kalau deket-deket orangnya langsung. Padahal si Edmund ini kan jenius, IQ-nya aja tinggi. Kalau diurus di keluarga yang bener aja, dia bakal jadi orang hebat sebenarnya. Sejatinya memang psikopat itu tidak dilahirkan untuk menjadi psikopat, tetapi mereka dilahirkan dari lingkungan yang tidak benar. Well, itu tadi satu kisah pembunuh berantai agak lain, karena dibalik kebrutalannya sampai akhir pun tetap jadi napi teladan. Sampai polisi aja nggak usah susah-susah nangkepnya. Dia sendiri inisiatif telepon polisi, tapi apapun itu segala tindakannya terhadap para korbannya, sekali salah tetap salah. Sekian dulu video kali ini, dan buat kalian yang nggak sengaja klik video ini, jangan lupa mampir dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. By request apapun itu, kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, biografi, ataupun misteri, silahkan tulis di kolom komentar. Yang mau kirim cerita horor masih aku tunggu loh ya. Langsung aja kirim ke email di deskripsi. See you on the next video. Dadah!